Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ati Rahmiati MSI, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung mengucapkan selamat bergabung di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba untuk calon mahasiswa Prodi S1 Sarjana, Prodi S2 Magister, dan Prodi S3 Doktor Komunikasi. Mari bersama sambut era industri 4.0 melalui pencapaian profesi dan karir komunikasi baik metaverse maupun universe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya kedatangan seorang pakar komunikasi, ahli di bidang semiotika komunikasi, dan saya pikir Anda juga paham buku-buku atau buku semiotika komunikasi yang sudah ditulisnya itu sangat bestseller. Saya perkenalkan, telah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Alex Sobur. Assalamualaikum Pak Alex. Waalaikumsalam Pak Askur. Baik. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai dunia komunikasi Pak Alex. Ya. Kita tahu saat ini kita masuki era industri 4.0. Nah tentunya banyak sekali profesi yang nampaknya akan punah. Betul. Namun ada juga nanti profesi-profesi yang akan muncul, dan itu salah satunya adalah berbasis komunikasi. Nah menurut Pak Alex, bagaimana pandangan Pak Alex mengenai kondisi atau fenomena seperti ini? Ya Pak Askur, memang inilah kita sekarang sering dikatakan berada di tengah-tengah apa yang disebut era disrupsi. Era terjadinya inovasi besar-besaran dan berbagai perubahan yang boleh dikatakan sangat fundamental berkaitan dengan perubahan tatanan, landscape yang terjadi belakangan ini memang itu akan melindas pihak siapapun itu yang tidak siap, begitu. Tidak siap artinya tidak siap beradaptasi, ya, tidak siap untuk berinovasi. Nah, karena itu kalau tadi dikatakan akan terjadi perubahan, dan ini memang sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Sebut saja bahwa banyak bidang profesi yang seolah-olah itu akan hilang dan akan punah, ya, seperti profesi wartawan. Teman-teman wartawan itu sekarang harus betul-betul siap untuk menjalani apa yang disebut multitasking. Dia harus bisa menjalankan kamera, dia harus menulis berita, dia harus ke lapangan, mengedit dan segala macam. Itulah yang terjadi Pak Askur, begitu. Jadi kembali lagi bahwa kita memang tengah terjadi era disrupsi. Salah satunya adalah kita memasuki apa yang disebut revolusi 4.0 tadi, ya, di mana segala perubahan-perubahan itu akan setiap saat itu akan berubah, begitu Pak Askur. Tadi disebutkan salah satu profesi yang tentunya ke depan akan tetap ada adalah profesi yang berasal dari komunikasi gitu Pak. Yeah. Ya. Nah, bagaimana Pak Alex melihat animo masyarakat memasuki dunia komunikasi atau memasuki program studi ilmu komunikasi Pak Alex? Ya, inilah salah satu yang pelan-pelan tapi pasti kami harus menjawab, ya. Kami menjawab karena salah satu yang kita di Prodi Komunikasi baru saja kita menerima akreditasi unggul. Nah, karena itu saya diamanatkan untuk tetap bisa merawat, memelihara. Ya, kriteria keunggulan itu apa sih? Karena keunggulan itu sebetulnya kita sudah dinilai dengan 9 instrumen oleh BAN PT itu. Sehingga kita harus siap. Misalkan pertama kita tetap harus mengedepankan, ya,
berbagai kesiapan untuk menjawab fenomena 4.0 tadi. Misalkan bahwa salah satu bentuk jawaban itu adalah kita harus menyesuaikan dengan perubahan kurikulum. Jadi kita akan mempertimbangkan atau sedang menyiapkan ya beberapa perubahan kurikulum misalkan untuk menjawab karena berbagai profesi tadi masuk ke dalam bidang misalkan komunikasi digital, ya industri digital, karena itu kurikulum itu harus bisa menjawab itu. Misalkan kita sedang menyiapkan tentang etika komunikasi digital. Nah itu supaya wartawan kita ya yang berprofesi sebagai jurnalis, sebagai wartawan itu jauh-jauh hari sudah bisa membedakan dan siap untuk bisa melakukan verifikasi terhadap segala fakta data ya ketika mereka ingin menyampaikan sebuah informasi itu Pak. Jadi itulah yang beberapa di antaranya yang coba kami kembangkan. Intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan seluruh SDM kita itu untuk bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang berbasis digital itu. Begitu Pak Askur. Baik saudara, tentu kita mafhum bahwa di Indonesia ini sudah banyak perguruan tinggi yang membuka program studi ilmu komunikasi. Tapi dari tangkapan berbagai pendapat masyarakat, kita tahu bahwa salah satu perguruan tinggi di Bandung, yaitu Universitas Islam Bandung, dengan prodi ilmu komunikasinya hingga saat ini tetap yang menunjukkan tren peningkatan jumlah mahasiswa. Nah, kita langsung saja bertanya kepada ketua prodinya, kira-kira apa yang membuat tren seperti itu, bahwa sekarang meskipun di perguruan tinggi lain ada Vkom, tetap Vkom Indonesia itu masih menjadi pilihan, salah satu pilihan dari masyarakat untuk masuk ke program studi ilmu komunikasi, Pak. Ya, salah satu ya jawabannya adalah kata kuncinya kepercayaan Pak Askur. Jadi kita selama ini mencoba untuk memelihara kepercayaan itu, bagaimana misalkan kami tetap harus mengedepankan ya nilai-nilai Islam, ya, tetapi tetap dengan berbasis pada teknologi tadi digital, ya, tetapi nilai-nilai Islam itu juga bagaimana kita mencoba memadukan. Jadi dan itu pada gilirannya nanti masyarakat akan menilai. Ya, makanya kita lebih banyak mengembangkan bukan sekedar kecerdasan inteligensi, tetapi juga bagaimana mengembangkan kecerdasan emosional mahasiswa, bagaimana mengembangkan kecerdasan spiritual, dan juga bagaimana mengembangkan kecerdasan sosial. Jadi di antara ada hard skill, ada soft skill itu kami coba kemas, kita coba padankan supaya nanti sebagai outputnya, sebagai capaian hasil pembelajarannya, mahasiswa tidak saja pandai ya secara teknologis, pandai atau cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas juga secara spiritual. Bagaimana misalkan kita mengembangkan apa yang disebut sebagai rasa empatik. Ya, di tengah-tengah masyarakat ini kita sekarang dimiskinkan dengan semakin menipisnya rasa atau perasaan empatik itu. Nah, kita coba mengembangkan supaya rasa empatik itu tumbuh, ya, di tengah-tengah proses belajar mengajar, bukan saja mahasiswa tetapi juga sekaligus para pengajarnya, para dosennya itu Pak Askur. Jadi sekali lagi kepercayaan inilah yang menyebabkan mengapa misalkan para orang tua mencoba untuk menitipkan putra-putrinya di prodi Vkom Unisba, karena mereka kalau sudah memasukkan putri-putrinya biasa merasa aman gitu Pak Askur. Baik saudara, tadi sudah disebutkan bahwa Vkom Unisba saat ini sudah mengantongi akreditasi unggul. Nah, tentunya prestasi yang demikian tinggi ini tidak mudah dicapai dan juga sulit untuk mempertahankan. Nah, tentunya Pak Alek punya semacam trik ataupun apalah namanya, bagaimana cara mempertahankan predikat unggul ini, karena tidak setiap Vkom di tanah air ini mendapatkan predikat unggul. Iya, baik, karena kita biasanya ukurannya untuk disebut unggul itu kalau ini versi baru ya, versi baru, karena penilaian itu sekali lagi menggunakan 9 instrumen. Artinya penilaian komponen yang dinilai itu cukup banyak. Kalau dulu
kita misalkan hanya dinilai dengan 7 komponen. Makanya akreditasi pada versi dulu itu ada akreditasi C, B, dan A. Nah sekarang ini dengan 9 komponen itu kriterianya ada baik, baik sekali, dan unggul. Jadi baik itu setara mungkin kalau dibandingkan dengan dulu, baik itu sama dengan C, baik sekali itu sama dengan B, dan unggul itu sama dengan A, begitu Pak Askur. Jadi di Indonesia sejauh yang saya ketahui sekarang ini dari data, kalau tidak salah ya, saya memperoleh data bahwa tahun 2021 itu ada sekurangnya 350 program studi di Indonesia. Jadi dari 350 program studi itu tahun lalu ya, sekarang mungkin sudah jauh berkembang atau bertambah, itu hanya beberapa, bisa dihitung dengan jari. Jadi kami tidak bermaksud untuk jumawa, tetapi ya data menunjukkan bahwa prodi ilmu komunikasi yang memperoleh kategori atau akreditasi unggul itu bisa masih terbilang dengan jari, apalagi PTS gitu. Jadi karena rasa tanggung jawab kami inilah, karena pemerolehan dan perjuangan untuk memperoleh akreditasi unggul itulah yang menyebabkan kami dan teman-teman semua di prodi Unisba itu mencoba untuk selalu ya mengupdate berbagai ya data, bagaimana misalnya kapabilitas atau data SDM dosen, kemudian data mahasiswa. Jadi kalau tadi soal kepercayaan, alhamdulillah nampaknya dari tahun ke tahun kita tidak pernah turun Pak Askur. Jadi mahasiswa yang masuk, yang diterima ke prodi komunikasi itu sekitar 350 sampai 400 mahasiswa baru. Ya dalam masa apapun sepanjang masa pandemi kita tidak pernah turun, alhamdulillah. Ketika perguruan tinggi lain mengalami kekurangan mahasiswa, karena kita tahu bahwa tingkat perekonomian masyarakat itu betul-betul sedang terpuruk. Tapi mereka percaya bahwa hanya dengan pendidikan maka nasib paling tidak putra-putrinya akan lebih baik menghadapi situasi apapun gitu ya. Nah sekarang yang menjadi persoalan itu adalah siapkah kita, termasuk para mahasiswa, termasuk para dosen, termasuk ya pihak-pihak terkait lainnya itu menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Jadi kita sekarang ini konon katanya akan memasuki masa bukan lagi pandemi tetapi masa epidemi. Dan kita tidak tahu perkembangan selanjutnya, tapi mudah-mudahan akan lebih baik. Begitu Pak Askur. Baik, terima kasih Pak Alek. Itulah saudara sekalian bincang kami dengan pakar komunikasi, seorang ahli di bidang semiotika yang puluhan bukunya itu sudah bestseller di pasaran. Tentunya ini adalah sebagian dari SDM di lingkungan Vkom Unisba. Dan tentunya masih banyak lagi SDM yang unggul yang memperkuat sehingga Vkom Unisba itu memang mendapatkan predikat unggul. Nah itu saja, saya Askur Rifai. Demikian, mudah-mudahan ini menjadikan referensi untuk Anda calon mahasiswa untuk bisa memilih Vkom Unisba sebagai tempat menimba ilmu komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Askur.